Sebelum melakukan pengadaan material untuk pekerjaan proyek, maka sebelumnya harus kita penuhi dulu persetujuan material atau bisa juga disebut sebagai approval materialnya. Di dalam Permen PU sudah diatur formatnya seperti ini. Di bagian kopnya tentu owner, bagian tengah konsultan, dan sebelah kanan kontraktor. Nah, selanjutnya di sini masih kita gunakan kop kontraktor. Di bagian ini informasi project seperti pada request kerja. Kemudian di bagian kegiatan, nah di sini saya menggunakan satu contoh. Nah, kemarin saya mengajukan persetujuan material untuk pengadaan besi penulangan pondasi jembatan baja untuk pondasi file cave-nya. Nah, di sini sudah terurai jenis-jenis besi yang akan kita adakan. Nah, dokumen pendukung biasanya kita dapat dari vendor yang sudah kita asesikan harganya. Nah, harus dilengkapi dengan company profile-nya, daftar pengalaman perusahaan, spesifikasi materialnya, ini brosurnya biasanya, dan mill sheet hasil pengujian internal dari perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada riwayat penggunaan material atau untuk pekerjaan sejenis, misalnya untuk proyek apa, ini bisa diuraikan di sini. Nanti sisa komunikasi dengan vendornya untuk memberikan informasi itu yang di bagian ini. Kemudian tentu ini untuk proyek pemerintah pasti akan diminta untuk pengujian lab secara langsung disaksikan ketiga pihak, owner, konsultan, dan kontraktor. Nah, ini kita akan mengatur jadwal kapan, dan biasanya di tempat-tempat independen, misalnya di wilayah Indonesia Timur di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di situ kami mengetes kemarin untuk kekuatan tarik dan bendingnya. Nah, di situ kita uji. Nah, setelah itu maka keluar laporan hasil pengujian dan dilampirkan di request ini. Nah, selanjutnya rencana penggunaan material untuk apa? Ini kerjaan bor file, fondasi abutmen, dan struktur lainnya. Di lokasi di mana, desa apa, terus tanggal penggunaannya di mana. Nah, setelah kita penuhi semua ini, dokumen-dokumen pendukungnya, telah kita juga melakukan pemeriksaan dan penguji lab untuk kuat tarik dan bar bendingnya, dan dinyatakan sesuai dengan SNI, maka ini sudah bisa kita ajukan ke konsultan dan owner untuk diperiksa dan disahkan. Nah, di sini kita ajukan manajer lapangan atau SM, ya ini kontraktor di bagian sini. Kemudian ahli quantity dan cost control untuk konsultannya, dan ini masih konsultan tenaga ahli manajemen konstruksi. Nah, setelah ditandatangani semua di sini, selanjutnya kita ajukan ke ownernya, yaitu direksi lapangan. Nah, setelah diverifikasi dari konsultan, setelah itu ditandatangani dari direksi lapangannya, namanya siapa dan tanggal tanda tangannya. Nah, setelah semua tanda tangan, maka kita sudah diperbolehkan untuk melakukan pengadaan material tersebut. Seperti itu, sekian dan terima kasih.